Monggo bosku ready. Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kembali lagi di channel Cungkoy Farm. Hari ini kita membahas tentang perkembangan telur gurame lagi Lur. Karena banyak yang tanya sih ya di komen-komen dan juga di TikTok, Instagram itu banyak yang tanya, Bang gimana cara penebaran telurnya, umur berapa telur itu siap untuk ditebarkan. Dan ciri-cirinya gimana sih telur gurame itu untuk siap ditebar? Apa nunggu dia buntut ekor sama matanya itu udah keluar? Apa nunggu dia sudah agresif waktu di penangkaran pertama? Seperti itu. Sebentar lagi kita akan bahas tuntas media, air itu harus bagaimana, dan tempat telurnya itu kayak apa. Kita bahas tuntas. Untuk pertama kita kembali lagi ke teori awal atau materi yang pertama, yaitu untuk tempatnya ikan bertelur, maksudnya tempatnya gurami yang bertelur. Yang pertama yaitu bisa dilihat medianya ya. Itu ada keranjang. Yang kedua ada tempatnya telurnya itu berasal dari sak, dijubuti atau di bahasa Indonesianya apa diambil satu-satu, brodoli bahasa Jawanya seperti itu. Nah, di situ nanti gurami itu otomatis kalau dia emang sudah pengen ngeluarin telurnya, dia otomatis akan membuat sarangnya sendiri. Gampang dan mudah banget untuk breeding gurami ini. Karena apa? Dia kelebihannya kita cuma merawat indukan. Untuk makanan sendiri dari indukan, ini tips biar telur gurami itu banyak ya. Yang pertama bekicot. Kita harus sering mencacah bekicot atau bekicot hidup terus diambil cangkang, kita cacah, kita kasih makan. Terus yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan itu seperti daun bote. Untuk daun talas sendiri itu syaratnya harus dibiarkan 1 hari atau dikeringkan untuk talas. Nah, untuk yang bote bisa langsung dikasihkan makan karena talas ini kandungannya ada beberapa unsur kegatalan ya. Untuk ikan maksudnya gitu. Untuk yang ke berapa tadi? Ketiga kangkung. Kangkung itu bagus, bayam. Untuk gurami, jadi langsung dikasihkan aja di kolamnya, nanti dia mesti ngeramban. Bahasa Jawa ngeramban kalau buat kambing itu ngasin gitu. Dan jangan lupa kasih protein juga untuk sentra. Tapi kalau untuk memperbanyak telurnya itu biasanya dikasih bekicot karena bekicot itu kandungannya lebih jos. Kalau ada dan teman-teman kalau pengen hasilnya lebih baik, dikasih cacing merah itu atau cacing tanah. Itu mantep banget itu untuk hasil telurnya. Pokoknya syaratnya yang terpenting yaitu jangan kasih sentrat atau pokpan sebelum telur itu keluar. Misal, udah dia bikin sarang nih ya, kelihatan kan nanti. Ini nanti ada video ini ya. Kelihatan nih, ikan ini bikin sarang. Udah di keranjangnya itu udah ciri-ciri bikin sarang. Jangan dikasih popan. Kalau bisa kasih tumbuhan. Karena apa? Kalau popan sendiri dia makin banyak yang bonor. Gitu lur. Makanya kenapa terkadang untuk breeding gurami ini susah mencetak telur yang banyak itu adalah tips dari teman-teman yang sudah berpengalaman untuk breeding gurame, udah yang pernah atau sering atau ahli udah jadi petani gurame besar, bisa komen di kolom komentar. Ini cuma tips aja dan kita tengok untuk perkembangannya ya. Itu untuk cara breeding gurame. Maksudnya tempat, media, dan syaratnya gurame itu mau ngeluarin telur itu seperti apa. Nah, yang kedua ini tentang media atau tempat telur gurame. Kalau saya sendiri, saya nebar telur gurame itu pada saat dia sudah agresif waktu di media penangkaran. Karena kan telur kan dipisah nanti. Yang bonor itu harus sering diambil. Karena kalau enggak nanti digumpulin sama temennya, dia ikut bonor. Seperti itu. Karena kalau udah bosok telurnya itu kuning kayak kuning telur yang dikukus, kan kuningnya warnanya seperti itu. Kalau udah kuning kayak gitu langsung di temen-temennya pada ngumpul mesti di situ. Nanti jamurnya itu dia bakalan nular kayak gitu. Nah,
Ini medianya, bisa dilihat sendiri. Saya ini menyiapkan, soalnya telurnya nggak terlalu banyak sih, nggak sampai puluhan ribu. Mungkin ribuan lah, tapi nggak banyak. Nah, ini medianya air dan tempat ini nggak terlalu lebar, mungkin ukuran 2x2. Lah itu. Ini air saya udah sediakan mulai 1 minggu kemarin. Makanya agak keruh tapi dia bening karena airnya dikicir. Untuk yang lebih bagus dikasih oksigen nggak apa-apa, karena takut nanti kalau kepadatan airnya, kepadatan ikannya itu dia perlu oksigen. Sebenarnya nggak perlu. Cuman kalau masih kecil kita latih biar di dalam di dunia manusia kan bayi itu harus diajari jalan seperti itu. Sama aja sama ikan gitu loh. Ini harus ada dikasih tempat teduh. Karena kalau ikan masih umur telur atau dia udah masih kecil itu masih gendong telurnya, dia itu perlu tempat teduh karena untuk terlalu kena panas ya bakalan meletus dos gitu. Nggak tahu kan telur gurame meletus ya? Nggak tahu. Sama saya juga nggak tahu kalau gurame itu meletusnya gimana gitu loh. Makanya itu sekedar teori gitu loh lur. Oke, langsung kita pantau aja ya. Telur yang siap dan langsung kita praktekkan untuk naruhnya gimana, penyamaan suhunya gimana. Langsung kita check it out. Oke lur, kita langsung pantau gimana telur gurami yang siap untuk ditebar. Soalnya dari beberapa pengalaman orang-orang yang mengerti juga berbeda-beda. Ada yang sudah siap makan cacing sutra, dia tebar. Ada yang masih berbentuk telur. Kalau saya sendiri berbentuk telur tapi dia sudah agresif. Karena kalau lama-lama ditaruh situ nanti banyak yang bonor. Ayo langsung kita pantau aja. Nih lur, kita tutup biar tidak ada nyamuk untuk bersarang dan bertelur. Karena jentik-jentik nyamuk itu berbahaya. Nyantol. Nah ini lur, ini di umur 10 hari ini. Nah tuh, udah pada agresif tuh. Kelihatan kan? Loh, ini udah matanya ini udah besar, udah kelihatan besar. Kalau di umur 4 hari atau 5 harian ini matanya masih kecil. Dan buntutnya pun masih belum jelas. Kalau ini udah jelas. Biar kita perjelas ya. Ini ya, contoh nih. Nah ini contoh yang sudah bonor tapi dikumpulin sama temennya itu. Tuh, nih saya ambil aja ya. Nih. Tuh. Goyang lur. Nah ini. Lah itu kan kelihatan yang bonor kan ini. Nah itu mesti dikumpulin sama temannya. Nanti jamurnya menyebar. Ini kita ambil ya yuk. Seneng nih lur. Banyak nih lur. Nah langsung seruput. Tipsnya biar nanti bisa banyak besarnya. Ya enggak lah, jangan ditiru. Nih ya. Nah itu matanya kan sudah kelihatan itu. Dan dia sudah berbentuk seperti bibit. Cuman masih belum berbentuk bibit gurame ini Mas Yan. Karena dia kan prosesnya nanti masih lonjong. Dia masih ngantongin kuning telur. Nah untuk yang umur segini nih jangan sampai dikasih makan dulu lur. Seperti itu ya. Jangan sampai kasih makan dulu. Kita tebar, kita sabar, harus sering-sering memantau gitu. Ini untuk lebih jelasnya ini, nih. Bisa lagi nih yang bonor ya. Saya ambil. Nah. Tuh. Kelihatan, Bang? Nih. Nah, itu kan kuningnya kayak kuning telur itu. Mesti dia dikumpulin sama temennya tuh, loh. Ya. Nih, nah kita tebar nih, lur. Kita tebar karena airnya sudah banyak minyaknya kan. Udah dilihat tadi kan kelihatan kalau berminyak itu bahaya juga. Kalau terlalu lama, kalau saya pribadi nanti dia banyak yang bonor. Langsung kita angkat set buat Allahu Akbar. Agak berat lur. Nah ini lur, ini tempat medianya. Kita kasih aerator 1 aja.
Kita ambil aerator dari sini ya. Mana ya? Pilih. Ini penangkaran gapi nih lur. Yang kepo-kepo tentang gapi bisa langsung komen, nanti saya bikin video. Usahakan biarin ini godong ini buat berteduh. Ada juga yang bilang godong ini nggak baik atau daun ini nggak baik untuk ikan. Cuman kalau saya sendiri udah saya pasrahkan itu wes. Jadi nanti kalau dia misalnya untuk berteduh langsung di bawahnya telur-telur gitu. Nanti di video shot mesti saya kasih tahu perkembangannya ya lur. Nih, kita aklimasi dulu atau penyaman, ya itu banyak minyaknya itu. Kelihatan tapi kan ini kan ikannya kan. Tuh, gerak-gerak tuh. Kita tambahin air. Karena suhunya beda mesti beda. Tambahin dikit-dikit biar dia kaget. Wah, pusing bang, pusing pala bang, pusing. Bocah ngapa ya? Bocah ngapa ya? Pusing, wah. Kita campur lur. Nah, kita diamkan untuk beberapa menit sambil kita lihat perkembangannya. Wih, ini lumayan banyak ini sih lur. Itu, contohnya di sana itu guramenya indukannya sudah mulai membentuk sarang lagi. Nanti kita panen lagi, kita tebar lagi gitu. Atau mau pengen konten setiap gurami ngeluarin telur bikin konten, ya terserah. Saya manut ke jenengan semua kalau nggak bosan lihat gurame gitu. Tapi kita pantau terus ini perkembangannya sampai dia makan cacing sutra. Nanti kalau ciri-ciri bang yang makan cacing sutra itu kayak gimana gitu. Nanti langsung kita share, dan tempat saya pribadi kalau ngasih cacing sutra itu tak kasih tempe kecil gitu lur. Itu ya. Nih. Bisa dilihat. Kelihatan kan bang? Bisa didekatkan ini. Nggak perlu dimanja lur. Soalnya nanti kalau terlalu banyak dimanja ini ikan juga rentan. Dan kita pasrahkan kepada yang di atas. Semoga nanti hasilnya maksimal. Gitu. Tuh. Oh iya, untuk lubang sendiri, lubangnya itu nanti kita tutup pakai kasa atau kain ya. Bukan kain, apa ya? Jaring. Agar enggak keluar telurnya. Sambil nunggu aklimasi kita ambil kasa ya. Oke. Oke lur. Kita habis cari jaring nih. Barusan ini. Kita tutup nih. Biar nggak keluar tuh si baby-babynya. Karena nanti kalau hujan melanda, wow, bahaya nih. Ini harus sering-sering dibersihkan ya, biar tidak berumpat. Bahasa apaan sih berumpat? Ngomel terus. Ambil aja lah gambar. Nanti kan itu dia bisa berteduh di daun yang gitu. Oke, kita tebar. Wah, kotor. Gak apa. Nih. Widih. Widih. Tuh. Ada pomat kamit. Nanti dia mesti ngumpul sama teman-temannya. Mesti ngumpul dia. Airnya keruh itu bang? Enggak. Yang penting dia kan airnya sudah itu masih ada yang ikut guys. Airnya sudah diendapkan dan tidak kaget untuk ke ikan. Masih banyak lur. Mana? Oh itu di pinggir-pinggir.
Kelihatan ya, biar dia nebar. Airnya keruh banget, cuman keruhnya ini keruh lumut loh. Lihat ini, kita buka aja lagi. Biar ngendap agak bening dikit. Oke lur, ini tadi sudah penebaran telurnya ya, amis. Nah. Oke, untuk videonya sudah jelas ya, di umur berapa, ini di kisaran umur 10 hari dan dia sudah bisa ditebar untuk mengurangi kekurangan dari kebonoran lur gitu. Oke, sekian dulu videonya, nanti kalau ada yang nggak ngerti atau pengen ditanyakan bisa langsung komen, nanti saya balas, atau bisa WA di bawah ini, ada Instagram, TikTok, dan jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok kami. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam koi untuk persahabatan, dan salam ikan hias untuk kesejahteraan, dan salam ikan konsumsi untuk kemitraan semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.